Shalom, 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 haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Hari ini Tuhan akan menyatakan kuasa dan kasih-Nya dalam hidup kita, amin. Dia telah membangunkan kita di minggu keempat, minggu terakhir di bulan ini, tepatnya Minggu 28 Mei tahun 2023. Kita pasti akan memberkati hari ini, karena kita akan berjumpa kembali dalam ibadah di rumah Tuhan. Terlebih, hari ini merupakan hari puncak perayaan peringatan akan pencurahan Roh Kudus. Saya begitu yakin bagi saudara yang sungguh-sungguh siap untuk menerima lawatan Tuhan dan membawa hidup sepenuhnya untuk berjumpa dengan rasa haus dan lapar akan Tuhan. Maka dalam ibadah hari ini saudara akan menemukan Allah dan saudara pasti dijamah oleh Tuhan. Lawatan Roh Kudus akan nyata dalam hidupmu. Karena itu persiapkan dirimu dengan baik. Tuhan akan melawat kita dalam hadirat-Nya yang luar biasa. Saudara yang sakit akan disembuhkan. Yang memiliki beban berat, saudara akan diberikan pertolongan. Dan sungguh-sungguh sukacita sorgawi akan nyata bagi kita semua. Amin. Bagi saudara yang masih harus beribadah secara online, mari persiapkan dirimu dengan baik. Karena Tuhan juga pasti akan mengurapi dan memberkati saudara. Baiklah, sebelum kita lebih jauh mempersiapkan diri untuk beribadah, mari kita landasi hidup kita dengan mendengarkan firman Tuhan dari pembacaan Alkitab 1 hari 1 pasal. Dari bacaan 16 hari bersama kitab 1 Korintus. Dan hari ini kita telah berada di hari yang ke-10, maka kita akan membaca kitab 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-33. Judul renungan kita hari ini, iman harus selaras dengan perbuatan. Sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ke-5. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Saudara, kenyataannya, aktif dalam kegiatan gereja memang tidak menjamin adanya pertumbuhan rohani yang baik. Banyak orang Kristen terlibat dalam banyak pelayanan di gereja, namun kehidupan rohaninya tidak bertumbuh. Karakter dan sifatnya masih sama saja. Sungguh menyedihkan jika kita melihat kesenjangan antara perilaku dengan aktivitas rohani yang dijalani. Demikian juga kehidupan orang Israel. Mereka mengalami banyak pengalaman rohani bersama Tuhan. Mereka hidup di bawah perlindungan awan kala terik matahari menikam mereka dengan ganas. Mereka melihat laut terbelah menjadi dua. Mereka memakan mana yang turun dari langit. Akan tetapi mereka tetap saja hidup dalam dosa dan hidup dalam kejahatan. Dalam bagian pembacaan kita hari ini, Paulus mengingatkan jemaat di Korintus agar tidak meniru nenek moyang mereka. Mereka tidak menghormati Tuhan. Mereka melakukan penyembahan berhala, percabulan, mencobai Tuhan, melawan kehendaknya, dan bersungut-sungut. Akibatnya sebagian besar dari mereka ditewaskan di padang gurun. Peristiwa-peristiwa itu dicatat dengan maksud tertentu. Tujuannya untuk menjadi pengingat agar jemaat tidak mengulangi perbuatan-perbuatan yang sama. Tulisan Paulus ini juga masih relevan bagi kita di zaman ini. Kita jangan sampai mengulangi kesalahan nenek moyang Israel. Oleh sebab itu, mari kita mengevaluasi kehidupan rohani kita. Seiring waktu, apakah kita makin bertumbuh atau makin jauh dari kebenaran firman-Nya? Kiranya pengalaman berjalan bersama Tuhan selama ini menolong kita untuk makin menghormatinya, makin mencintainya. Amin. Kita semakin membenci dosa dan taat pada firman-Nya. Dan pengalaman-pengalaman rohani membuat kita makin mengenal Tuhan, makin tahu bersyukur dan berharap kepada Tuhan. Biarlah pengalaman rohani membuat kita semakin percaya, semakin berserah, semakin taat, dan semakin bergaul karib dengan Tuhan. Dan terlebih kalau hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan, Tuhan akan mengenapkan janjinya kepada kita. Benarlah, tidak mudah untuk membuktikan cinta dan kasih kita kepada Tuhan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan pergolakan. Tapi ketika Roh Kudus bersama-sama dengan kita, Tuhan akan memampukan kita. Itu sebabnya Yesus katakan, "Aku tidak meninggalkan engkau sebagai yatim piatu. Aku datang untuk memberikan engkau pertolongan, kemampuan menjalani hari-hari sampai pada kesudahan zaman." Jangan lewatkan ibadah hari ini. Mari datang dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan percayalah, kuasa Roh Kudus akan melimpahi, memenuhi hidup kita semua sebagai orang-orang yang percaya akan janji-janji Tuhan. Doaku bagi sidang jemaat Tuhan yang melayani hari ini, hikmat yang daripada Tuhan, pengurapan yang daripada Tuhan melimpah di dalam dirimu. Engkau tidak berdiri atas namamu, tapi engkau berdiri atas nama Tuhan. Sidang jemaat Tuhan yang dalam perjalanan dari rumah menuju rumah Tuhan, doaku menyertai saudara. Sampai di rumah Tuhan, saudara tiba dengan selamat dan penuh dengan sukacita. Amin. Diberkatilah kita di sepanjang hari ini, digenapi firman-Nya telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Amin. Kemanapun kaki kanan dan kaki kirimu melangkah di sepanjang hari ini, mungkin ada kegiatan-kegiatan setelah ibadah hari ini. Kemanapun engkau pergi, pertolongan dan penyertaan-Nya menyertai hidupmu.
Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom. Selamat hari Minggu dan selamat menikmati hadirat Tuhan. Amin.